Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Garin Saputra. Saya berasal dari kelompok C2 semester 4 Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan melaksanakan evaluasi tentang pemeriksaan fisik anak. Tujuan dari pemeriksaan fisik anak ini untuk membantu menentukan prioritas tindakan, mengetahui adanya kelainan-kelainan yang terjadi pada tubuh anak, lalu mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi. Adapun alat-alat yang akan kita gunakan yaitu ada stetoskop, manset anak, tensimeter, timbangan anak, termometer, midline, spetel lidah, senter, pita ukur, otoskop, ophthalmoskop, spekulum hidung, dan palu refleks. Setelah kita mempersiapkan alat, kita bisa ke ruangan pasien. Tapi sebelum kita ke ruangan pasien, hendaknya kita mencuci tangan. Setelah kita di ruangan pasien, kita bisa masuk ke tahap orientasi. Assalamualaikum Bu, perkenalkan, nama saya Garin Saputra. Saya adalah perawat yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Nama adiknya siapa ya Bu? Alamat di mana? Jadi begini Bu, saya di sini akan melakukan pemeriksaan fisik pada anak Ibu. Pemeriksaan fisik ini bertujuan untuk membantu menentukan prioritas tindakan yang akan kita lakukan, mengetahui adanya kelainan-kelainan yang terjadi pada tubuh anak Ibu, lalu mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi. Apakah Ibu bersedia? Sebelumnya, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada ya Bu, berarti saya bisa langsung mulai tindakan ya Bu. Setelah tahap orientasi, kita bisa masuk ke tahap kerja. Adik, nama adik siapa ya? Oh, adik selamat. Umur berapa ya Adik? 4 tahun. Itu kita bisa masuk ke pemeriksaan tahap pertama, yaitu kita lihat dari keadaan umum. Keadaan anak ini sakit, tingkat kesadaran normal, dia bisa merespon. Lalu tentang status gizi anak ini normal. Setelah itu kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu tanda vital. Kita mulai dari memeriksa tekanan darah anak ini. Adik, dicek tekanan darahnya Adik. Lalu kita cek. Lalu tekanan darah anak ini normal. Lalu kita bisa cek nadi dari anak ini. Kita lihat nadi, kita cek nadi cepat dan normal. Setelah itu kita lihat frekuensi napas dari anak tersebut, dan saya mendapatkan hasil pernafasan normal. Lalu kita masuk ke pemeriksaan suhu menggunakan termometer, kita tempelkan di ketiak. Kita tunggu sampai 3 menit. Dek, jangan bergerak dulu ya Dek. Lalu kita lihat suhu, agak demam. Setelah itu kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pemeriksaan fisik kulit. Kita inspeksi terlebih dahulu warna kulit. Warnanya normal, lalu kita palpasi kulit agar kita bisa mengetahui temperatur, tekstur, turgor, dan lesi kulit. Dan saya mendapatkan hasil normal. Lalu kita bisa masuk ke pemeriksaan kepala yang diawali dengan pemeriksaan rambut. Kita inspeksi terlebih dahulu rambut klien, warna hitam normal. Lalu kita palpasi, kita raba.
kelebatan rambut dan distribusi pertumbuhan rambut normal ya, merata. Lalu kita masuk ke pemeriksaan kepala. Bagian kepala ya, kita lihat dari inspeksi kepala terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke pemeriksaan kepala, kita inspeksi apakah kepala simetris atau tidak. Kita lihat dan kepala klien simetris, lalu kita palpasi untuk mengetahui adanya benjolan atau tidak. Dan saya tidak menemukan benjolan, berarti klien normal. Setelah itu kita bisa lakukan pemeriksaan pada muka klien. Kita inspeksi terlebih dahulu apakah dari organ mata, hidung, mulut, dan telinga itu simetris atau tidak. Kita lihat terlebih dahulu dan hasilnya simetris, normal. Lalu kita masuk ke pemeriksaan mata. Kita inspeksi pada bagian mata, kita lihat bola mata, kelopak mata, konjungtiva, sklera, dan pupil. Untuk mata normal ya, simetris. Lalu kita masuk ke pemeriksaan hidung, kita palpasi hidung luar secara perlahan. Kita lihat kedua lubang hidung dengan menggunakan spekulum bedu. Kita lihat garis hidung, dan saya dalam pemeriksaan hidung ini hasilnya normal, tidak ada cacat dan simetris kanan kiri. Setelah itu kita masuk ke pemeriksaan mulut. Kita amati mulut dari warna normal ya, dan bentuk mulut normal, tidak ada cacat. Lalu kita lihat juga keadaan gigi dari klien sehat, tidak ada lubang. Lalu kita masuk ke pemeriksaan telinga. Kita inspeksi terlebih dahulu bagian telinga luar. Setelah itu kita palpasi dengan cara memegang telinga dengan jempol dan jari telunjuk. Palpasi kartilago telinga secara sistematis, catat bila ada nyeri. Baik, setelah itu kita lanjutkan pengkajian telinga bagian dalam pada anak. Daun telinga kita tarik dan kita amati telinga bagian dalam. Setelah saya amati, hasilnya normal. Setelah itu kita masuk ke pemeriksaan abdomen pada anak. Yang pertama kita inspeksi, kita minta agar kalian buka bajunya. Adek, bajunya dibuka terlebih dahulu ya adek. Nggak apa-apa kok, nggak usah malu. Setelah itu kita inspeksi keadaan abdomen klien, kita lihat keadaan kulit dan warna kulit abdomen pada klien. Hasilnya normal. Setelah itu kita masuk ke pemeriksaan auskultasi. Kita dengarkan. Saya mendapatkan hasil bising usus normal, peristaltik usus normal. Setelah itu kita masuk ke pemeriksaan perkusi. Setelah itu kita masuk ke pemeriksaan perkusi. Kita ketuk. Saya mendapatkan bunyi pekak normal ya, menunjukkan kandung kemih yang penuh pada anak kecil, itu normal. Lalu timpani normal terdengar di seluruh abdomen. Setelah itu kita masuk ke pemeriksaan palpasi. Setelah itu kita masuk ke pemeriksaan palpasi. Kita raba, kita tekan. Setelah saya melakukan pemeriksaan palpasi, saya mendapatkan hasil normal, tidak ada benjolan ya.
Setelah itu kita masuk ke pemeriksaan dada atau torak. Kita inspeksi terlebih dahulu dada, dan saya mendapatkan hasil normal, simetris kanan kiri. Lalu kita lakukan palpasi, kita raba, dan saya mendapatkan hasil normal di dada benjolan. Setelah itu kita lakukan perkusi. Hasilnya normal, sonor dan resonan normal, suara duk 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 itu normal. Setelah itu kita auskultasi bagian dada. Setelah itu kita auskultasi pada bagian dada. Untuk suara napas vesikuler terdengar di semua lapang paru normal, bersifat halus, rendah. Bronkofesikuler terdengar di daerah percabangan bronkus dan trakea, itu normal. Setelah itu kita masuk ke pemeriksaan paru dan jantung. Kita inspeksi bagian dada ya, antara kanan dan kiri simetris. Kita lihat adakah deformitas pada dada, dan tidak ada deformitas ya. Setelah itu kita masuk ke pemeriksaan palpasi. Kita letakkan kedua telapak tangan pada bagian dada seperti ini. Lalu kita minta kalian untuk bernafas. Bernafas ya, tarik nafas. Kita rasakan gerakan dada bandingkan kanan kiri. Dan kita minta klien untuk mengatakan angka 88. Kita bandingkan antara kanan dan kiri. Setelah itu kita perhatikan bagian dada depan dan bagian daerah dan jantung normal. Setelah itu kita pakai dengan 4 jari kanan di ruang interkostal dan 5. Kita rasakan palpasi yang ada di ictus cordis. Hasilnya normal. Setelah itu kita masuk ke pemeriksaan perkusi. Setelah itu kita perkusi. Kita lakukan secara sistematis dari atas ke bawah, dari supraklavikular kemudian turun ke bawah. Setiap satu sela iga dan tiap kali dibandingkan kanan dan kiri. Dan hasilnya tuh normal, karena suara paru tuh adalah sonor, itu normal. Setelah itu kita masuk ke pemeriksaan auskultasi paru. Kita lakukan auskultasi secara sistematis. Kita dengarkan lengkap dari periode inspirasi dan ekspirasi. Kita juga bandingkan antara kanan dan kiri. Suara normal ya, vesikuler, suara nafas. Setelah itu kita auskultasi bagian jantung. Kita minta untuk kalian untuk bernafas. Bernafas ya. Pada pemeriksaan auskultasi jantung ini saya mendapatkan hasil normal, irama normal, frekuensi suara jantung juga normal. Lalu kita masuk ke pemeriksaan ekstremitas. Kita lihat antara ekstremitas bawah dan atas dan bawah. Kita periksa apakah ada kelainan, apakah bentuknya sama panjang. Dan saya lihat hasilnya normal ya.
panjang sama. Lalu kita lihat ke persendian, tidak ada pembengkakan, tidak ada kemerahan, berarti itu normal. Setelah itu kita masuk ke pemeriksaan genitalia. Lalu kita sudah masuk ke pemeriksaan genitalia, kita periksa ada untuk ini klien adalah laki-laki, kita periksa adakah hipospadia pada kelamin laki-laki ini. Tidak ada, berarti normal. Penis tidak membesar, normal. Skrotum tidak membesar, normal, tidak ada hernia. Dan testis juga normal, puber sebesar kleren. Lalu kita masuk ke pemeriksaan anus dan rektum. Kita inspeksi terlebih dahulu dan palpasi bagian pantat klien. Setelah itu kita atur posisi anak untuk telentang dan kaki dibengkokkan. Kita periksa dengan jari kelingking masuk ke dalam rektum. Dan hasilnya normal, tidak ada atresia ani, tonus normal. Setelah itu kita pemeriksaan fisik telah selesai, kita bereskan alat-alat yang kita gunakan tadi. Lalu kita masuk ke tahap terminasi. Ibu, di sini saya sudah selesai melaksanakan pemeriksaan fisik pada anak ibu. Bagaimana perasaan ibu? Baik ya bu. Apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Tidak ada ya bu. Berarti saya bisa kembali ke ruangan ya bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.